Bab 961 populer. Setelah memikirkannya, Wu Jiangtao dan Wu Ranzai bertukar pandang dan menghela nafas dengan menyesal. Mereka berencana membawa Zuo Fan ke penguasa kota sehingga mereka dapat mengapitnya di kedua sisi dan mendapatkan kepercayaannya untuk menghasilkan kerjasama yang lebih baik. Tapi orang ini memutuskannya sepenuhnya. Baili Jingyu begitu tolol dan tidak berguna sehingga sedikit pujian muncul di kepalanya dan membuatnya langsung menerima apapun. Siapapun yang pernah bertemu dengan Baili Jingyu memiliki rasa jijik, jika tidak sepenuhnya, terhadap penguasa kota ini karena kemerosotannya. Untuk menyembunyikan rasa jijik dan menyembunyikannya dengan cara yang begitu halus merupakan sebuah bakat yang luar biasa. Wu Jiangtao menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Baili Jingyu, "Tuan kota, pembicaraan sekarang bahkan tidak membuat kita mendapatkan identitasnya. Apa yang harus kita catat? Taruh saja apa saja. Bukankah kita selalu melakukan hal ini?" Baili Jingyu mengejek. "Jangan berpikir sedetik pun bahwa saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Hanya beberapa transfer yang benar-benar dilaporkan setiap hari sementara sisanya palsu." Wu Jiangtao mengangguk. "Ya, sulit untuk membiarkan semuanya tetap terbuka. Sangat mudah untuk melihatnya." Wu Jiangtao menghela nafas dan pergi bersama putranya. Namun, suara berlarut-larut Baili Jingyu terdengar lagi. "Wu tua, apakah kamu punya barang bagus? Bolehkah mengirimkannya padaku?" Wu Jiangtao tersentak, mengetahui kemana dia akan pergi dengan ini dan menoleh ke kedua gadis itu. "Tuhan, bukankah kamu sudah memilikinya? Saya telah meningkatkan sistem kultivasi saya dan membutuhkan lebih banyak kuali budidaya." Wu Jiangtao menghela nafas. "Tuan kota, akan jauh lebih baik jika demikian. Dan kamu tidak akan tinggal di panggung Radiant saja. Mengapa berbohong ketika Anda jelas-jelas ingin bersenang-senang dengan mereka?" "Ya, aku bosan dengan itu dan ingin mainan baru. Tidak lagi berusaha menutupi sifat buruknya." Baili Jingyu mengatakan yang sebenarnya. Namun kemudian dia mengubah topik. "Juga, saya tidak menginginkan seseorang dari klan Anda. Saya tidak ingin terbakar." Wu Jiangtao terkekeh. "Tuhan, apa maksudnya? Kamu cukup tahu." Baili Jingyu mencemooh. "Aku tidak biasa melihat apa yang sedang kalian lakukan atau bagaimana hal-hal dilakukan. Tapi bekerja bersama selama 2 tahun terakhir. Bahkan orang bodoh pun akan tahu. 3 tahun lalu, Anda mengirim gadis itu agar putra Anda membuat keributan dan kemudian mengancam saya untuk memutuskan hubungan dengan Baili Jingwei. Jangan kira saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan selama 2 tahun ini. Bersyukurlah aku masih menjaga perdamaian. Yang aku pedulikan hanyalah terus berjalan apa adanya. Menikmati kehidupan tanpa beban sebagai penguasa kota. Jadi jangan pernah mencoba mempermainkanku." Wu Jiangtao mengangguk. "Baiklah. Ini bukan tipuan apapun. Saya melakukan itu hanya karena Anda sudah lepas kendali dan perlu dikendalikan. Kekayaan dan politik tidak sejalan. Aturan emas perusahaan kita. Selama Anda tetap berpegang pada bisnis Anda, kami akan tetap berpegang pada bisnis kami. Istirahatlah, Tuan kota. Saya akan pergi. Selanjutnya, saya membiarkan Anda bertemu klien kami apa adanya untuk menunjukkan kekuatan. Lain kali, ingatlah untuk memiliki kesopanan. Anda adalah penguasa kota-kota Goldbow. Jadi bersikaplah seperti itu." Wu Jiangtao pergi bersama putranya. "Itu urusanku, bukan urusanmu. Dasar bodoh." Baili Jingyu meraung di belakang mereka lalu memasang ekspresi sombong saat dia kembali ke pemandian anggurnya. "Apa yang salah dengan diriku? Bukankah seseorang baru saja menghargaiku? Tuan itu setidaknya memiliki mata yang bagus. Seorang yang berbudaya. Hehehe." Sementara itu, Wu Ranzai memasang wajah gelap saat dia keluar dari kastil. "Ayah, aku tidak percaya orang bodoh itu benar-benar menemukan jawabannya. Kita tidak boleh membiarkan saudara mengetahui hal ini. Tentang pengorbanan saudara laki-laki dan perempuan seperti itu. Dia akan membuat segalanya menjadi tidak proporsional. Aku tahu itu."
Tapi aku tidak pernah menyangka ini akan tetap tersembunyi selamanya. Wu Jiangtao menjadi dingin. Untuk mengendalikan penguasa kota ke-250, saya harus mengambil tindakan yang tepat. Satu-satunya alasan saya repot-repot menyembunyikannya dari Randong adalah karena amarahnya. Pokoknya, awasi adikmu dan jangan biarkan dia dekat dengan penguasa kota bodoh itu. Juga, di mana kliennya? Kami harus bertahan semaksimal mungkin selama 3 hari ke depan dan mendapatkan kepercayaan dari ikan besar ini. Wu Ranzai mengangguk dengan tekad. Jangan khawatir ayah. Aku akan membuatnya sehingga dia pasti akan bekerja sama dengan kita tanpa batas waktu. Wu Jiangtao mengangguk, menunjukkan kepercayaannya pada putra sulungnya. Selama 3 hari berikutnya, Wu Ranzai bekerja keras sebagai pembawa acara terbaik bagi Zhuo Fan. Favoritismenya tidak berhenti pada menunjukkan atraksi terbaik di kota, tetapi juga memberikan pil dan biji dalam jumlah yang tidak sedikit sebagai hadiah. Semua demi memberi dan menerima. Zhuo Fan membuat lebih banyak kesepakatan dengan Wu Ranzai dan memberinya ratusan ribu batu roh iblis. Kegembiraan Wu Ranzai terlihat jelas. Menganggapnya sebagai tanda kerjasama yang luar biasa di masa depan. Karena itu, Wu Ranzai menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tugas menjaga klien terpentingnya. Sambil tidak lupa mulai menjual barang-barang berharganya kepada pihak luar. Tentu saja dengan harga yang mahal. Dan kepada masyarakat kelas atas kekaisaran. Uang membuat dunia berputar. Bailey Jingyu melihat Serene Sores Trading bertindak seperti tuan rumah terbaik. Dan karena dia akhirnya menemukan teman sejati yang paling mengenalnya, dia mulai memberikan kehormatan yang sama juga. Menunjukkan kepada Zhuo Fan kota dan pemandangannya yang mengesankan. Saat penguasa kota dan tuan muda tertua perusahaan merawat seseorang di siang hari, mereka mulai menarik perhatian dan rasa ingin tahu banyak orang mengenai identitas Zhuo Fan. Tentu saja, mereka tidak belajar apapun karena kedua tuan rumah pun tidak tahu apa-apa lagi setelah begitu banyak penelitian tentang apapun yang mungkin memberi mereka gambaran terkecil tentang siapa klien misterius ini. Terhadap pria yang suka berbibir rapat seperti Zhuo Fan, penguasa kota lainnya akan langsung menjadi curiga dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Namun bukan tuan ini. Seorang hedonis yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan bahkan tidak punya hak untuk menjadi penguasa kota. Puas membiarkan semuanya berhenti. Adapun Serene Sores Trading, mereka hanya punya uang di mata mereka. Seperti itu. Zhuo Fan tinggal di kota Goldboh selama 3 hari ini tanpa ada yang mengetahui apapun tentangnya. Sekarang jalur komersial sudah siap untuk penggunaan pribadinya. Semua formalitas ditangani oleh penguasa kota. Uang pasti membuka jalan dalam kasus ini. Saat dia membawa Sanzi muda untuk pergi ke wilayah barat, sebuah berita mengejutkan menggemparkan seluruh kerajaan bintang pedang. Hal ini menyebabkan Zhuo Fan, iblis keji, akhirnya meninggalkan jejaknya di kota Goldboh yang kaya dan damai. Salah satu kota yang penuh bencana. Perdana Menteri, penguasa kota Goldboh, Bailey Jingyu telah mengirimkan hadiah. Semoga masa depanmu tidak terbatas dan hidup selamanya. Di rumah Perdana Menteri di ibu kota kekaisaran, Bailey Jingwei baru saja memasuki rumahnya bersama Sangguan Feiyun dan Dan Xingsen. Ketika seorang pelayan membungkuk dan memberikan sebuah batu hitam, Bailey Jingwei mengerutkan kening. Maksudmu si idiot Bailey Jingyu yang mengirimkan ini? Mengambil kembali. Saya akan menemui patriark dan tidak punya waktu untuk mencari hadiah. Pria itu ragu-ragu. Bailey Jingyu telah berulang kali memperingatkan untuk memberikan hadiah ini kepada Perdana Menteri dan membuka jalan menuju kariernya. Namun sekarang Perdana Menteri bahkan tidak mau mendengarkannya. Dan Xingsen terkekeh dan menasihati. Perdana Menteri Bailey, mengapa Anda harus menyangkal niat baiknya? Hahaha. Raja Pedang Pembelah Naga. Orang ini sama tidak bergunanya dengan manusia. Seekor lalat menyebalkan yang bergantung pada keberadaannya yang menyedihkan. Pemberiannya mempunyai ikatan. Dan aku tidak akan mempertaruhkan keselamatan kekaisaran demi orang bodoh. Bailey Jingwei berbicara dengan dingin. Sangguan Feiyun bergumam. Dia adalah penguasa kota Goldboh.
tempat Serene Sores Trading berada. Lalu mengapa kamu menempatkannya di sana jika kamu begitu meremehkannya? Untuk alasan yang sama persis seperti yang kamu sebutkan. Bailey Jingwei tersenyum. Sejak menjabat, saya telah banyak mempromosikan perdagangan. Dengan meninggalkan Lord yang kompeten, maka Serene Sores Trading tidak akan berkembang sebesar ini. Karena beban mati ini ada di mana-mana. Sebaiknya gunakan dia untuk sesuatu. Di satu sisi, dia ada di sana sebagai pencegah. Untuk menunjukkan bahwa kita masih peduli dengan tempat itu dan tidak membiarkan para pedagang berlebihan. Dan kedua, dia tidak akan menimbulkan masalah apapun pada mereka. Aku yakin beberapa tahun terakhir ini, Wu tua itu pasti mengajaknya ikut bermain. Bagaimanapun, dia ada di sana untuk menjaga keseimbangan dan saya tidak berharap dia melakukan sesuatu yang patut diperhatikan. Hahaha. Perdana Menteri sangat cerdik. Memanfaatkan semua orang sampai habis. Bahkan beban berat pun tidak luput darimu. Tawa sarkastik Sang Guan Feiyun datang. Lalu menoleh ke batu hitam dengan tatapan penasaran. Benda apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan senyuman samar, pelayan itu membungkuk. Perdana Menteri dan Raja Pedang. Ini adalah barang baru yang dijual oleh Serene Sores Trading. Itu saja yang sedang hangat saat ini. Hanya dalam 3 hari, kelas atas ibu kota kekaisaran telah memperebutkannya. Penguasa kota telah mengirim ke semua pangeran dan jenderal tanpa ada yang menolaknya. Perdana Menteri, yang baru kembali ke ibu kota kekaisaran, belum menyadari hal ini. Apa yang membuatnya begitu populer? Sang Guan Feiyun mengulurkannya karena penasaran. Babak 962, bencana terjadi. Pelayan itu senang Raja Pedang Feiyun menunjukkan ketertarikannya. Dan langsung membungkuk. Raja Pedang, ini disebut batu roh iblis. Sangat langka. Berbeda dengan batu roh dan batu keramat. Batu ini terbuat dari yuan qi yang dapat diserap seluruhnya tanpa harus diubah seperti energi spiritual. Yuan qi dalam jumlah besar ada di ujung jari Anda. Tidak lagi menderita kelelahan saat berkultivasi. Manfaatnya bahkan lebih terlihat pada titik puncak kemajuan. Mendorong Anda maju tanpa hambatan apapun. Tuanku telah maju sekali lagi setelah jeda selama 20 tahun. Modal kekaisaran kelas atas juga mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang pesat. Mereka hanya memuji batu roh iblis ini. Itu bagus. Alis Sang Guan Feiyun bergetar. Memandang dari batu hitam ke Bailey Jingwei. Perdana Menteri, karena ini sangat bagus. Cobalah. Mungkin dalam beberapa tahun Anda akan mencapai tahap kejadian dan menjadi berpengalaman dalam politik dan kekuasaan. Hahaha. Bailey Jingwei memutar matanya. Raja Pedang Feiyun, karena batu ini menarik perhatianmu. Kenapa kamu tidak mencobanya? Mungkin itu akan segera membawamu ke level patriark. Jika tidak lebih tinggi, melampaui seluruh dunia. Sang Guan Feiyun terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan tangannya dan batu itu dilempar kembali ke pelayan dengan jijik. Pelayan itu tercengang. Dia telah berkeliling di distrik kelas atas ibu kota kekaisaran selama berhari-hari dan semua orang tertarik dengan benda seperti itu. Bahkan memperjuangkannya. Bahkan mereka yang tidak mengerti kegunaannya pun berubah nada begitu mereka mendengar penjelasannya. Jadi mengapa ketiganya begitu meremehkannya? Apakah mereka sudah melihat terlalu banyak sehingga mereka tahu tentang batu roh iblis? Tidak mungkin. Terlihat jelas dari reaksi mereka bahwa ini pertama kalinya mereka melihatnya. Itu membuat pelayan itu semakin bingung. Sambil menghela nafas dalam hati. Inilah perbedaan antara pria sejati dan pria di dunia sekuler. Mereka tidak menunjukkan keinginan. Bahkan saat menghadapi barang berharga tersebut. Sungguh, pria yang berharga. Katakan pada Bailey Jingyu untuk tidak mengirim ini lagi ke ibu kota kekaisaran. Serene Sores Trading tidak pernah kekurangan barang seperti itu. Saya tidak peduli di mana mereka berakhir. Asalkan tidak di area pusat. Atau mereka harus menjawabku. Kemudian nada bicara Bailey Jingwei berubah saat dia berteriak. Juga.
Saya tidak menempatkannya di sana sehingga dia dapat menggunakan jalur militer resmi untuk kenyamanannya dan mengirim hadiah kemana-mana. Lain kali aku tahu dia menggunakannya untuk hal sepele seperti ini. Aku akan mengirimnya berkemas. Pelayan itu tercengang. Apa ini? Apakah salah tuan kota menggunakan jalur resmi untuk memasok barang penting seperti itu ke ibu kota kekaisaran? Lagi pula, meskipun Perdana Menteri Agung tidak menyukai hadiah itu, dia tidak seharusnya membuangnya begitu saja dari area pusat. Ini adalah sesuatu yang dapat membuat banyak ahli terbang melewati lapisan tersebut. Itu tidak lain hanyalah kebaikan bagi kekaisaran. Tuanku bisa melihatnya dan begitu juga Serene Sores Trading. Tidak masuk akal bagi Perdana Menteri dan dua Raja Pedang untuk tidak memahami kebenaran sederhana ini dan menghindari benda hebat seperti itu. Aneh sekali. Apa yang mereka pikirkan? Dan Ching Sen datang untuk mencerahkannya. Nah, kultivasi berarti melawan tatanan alam. Jalan yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan. Hanya melalui kemauan keras Anda dapat melewatinya dan menuai hasilnya. Perhiasan kecil yang Anda bawa membuatnya terlalu mudah. Segala sesuatu yang terlalu baik bertentangan dengan dunia. Bertentangan dengan hakikat kultivasi. Itu sebabnya Perdana Menteri mempunyai pandangan ke depan untuk melarangnya menjadi arus utama di kekaisaran. Kami telah berlatih selama bertahun-tahun. Mempelajari satu fakta penting. Tergesa-gesa menghasilkan sampah. Sang Guan Feiyun berkata, setelah meminum banyak pil untuk maju. Diperlukan waktu untuk menstabilkan kekuatan baru sebelum seseorang dapat terus berkultivasi. Atau kesalahan akan terjadi yang mempengaruhi masa depan Anda. Hal ini mungkin dianggap oleh para pemuda yang gegabah dan tidak sabaran. Tetapi bagi 9 Raja Pedang dan beberapa orang tua kentut di puncak Genesis, hal ini tidak disukai. Kultivasi pada akhirnya didasarkan pada Anda dan Anda sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk mencapai puncak, dan bukan melalui peningkatan. Menggunakan benda ini akan membuat segalanya menjadi terlalu mudah. Membuat ahli sejati menjadi langka. Itu hanya akan menghancurkan kehidupan banyak orang pada akhirnya. Rabun dekat Perdana Menteri sungguh jarang terjadi. Sungguh menakjubkan bagaimana selain kami, orang-orang tua, yang mengetahui kerugiannya. Perdana Menteri juga dapat melihatnya secara sekilas. Hahaha. Dengan mata berbinar, Baili Jingwei mencibir. Saya bukan Raja Pedang, terobsesi dengan kultivasi. Tapi saya masih bisa melihat kebenaran ini. Semuanya dibangun atas kerja keras dan bukan dengan mengambil jalan keluar yang mudah. Mudah datang mudah pergi. Semakin mudah membuat ahli menggunakan benda ini, semakin cepat kita kehilangan mereka. Semuanya seimbang. Semakin banyak Anda bersedia memberi, semakin banyak pula manfaat yang bisa Anda peroleh. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Terkadang Anda serakah. Namun seringkali Anda harus menguasainya. Terutama terhadap sesuatu yang menggerakkan jiwa Anda. Semakin besar keserakahan, semakin besar kejatuhannya. Perdana Menteri sangat bijaksana. Saya kagum. Dan Ching Sen mengangguk sambil tersenyum. Pelayan itu membeku di tempatnya. Apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang membuat orang gila. Namun orang-orang berkuasa ini melihatnya sebagai sebuah bencana. Orang yang memiliki kekuatan nyata melihat sesuatu melalui sudut pandang yang berbeda dari kita semua. Jadi pria itu memandang batu di tangannya dengan cahaya baru. Keserakahan awalnya yang ingin mengambil beberapa untuk dirinya sendiri kini telah hilang. Bebas dari keinginan dan tidak lagi terpengaruh olehnya. Ya, dunia sedang seimbang. Para penggarap yang menggunakan batu roh iblis mungkin melaju dengan cepat. Tetapi mereka tidak akan pernah mencapai puncak. Mengambil satu langkah pada satu waktu meyakinkan saya potensi yang tidak ada habisnya. Mereka hanya melihat apa yang ada di depan mereka. Sedangkan saya terus menatap masa depan. Pria itu membungkuk dalam-dalam 3 kali. Tampak bersyukur. Terima kasih banyak, Perdana Menteri dan Raja Pedang atas nasihatnya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Saya akan mengambil kembali batu roh iblis ini dan menyampaikan pesan Perdana Menteri kepada tuanku. Baili Jingwei mengangguk dan memecatnya. Perdana Menteri,
Sesuatu terjadi di Istana Jing. Teriakan tiba-tiba diikuti dengan langkah kaki tergesa-gesa terdengar ketika seorang ahli Genesis Stage yang terhormat berlari untuk membungkuk di depan ketiganya karena ketakutan. Baili Jingwei bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi di Istana Jing?" "Perdana Menteri, Yu Manor sedang dalam masalah. Silakan datang melihat." "Perdana Menteri, Perdana Menteri, Tuan Lu sedang dalam masalah." "Perdana Menteri, Jenderal Qi pingsan karena luka berat." "Laporan, laporan, laporan." Teriakan sudah lazim sejak lama karena semakin banyak orang bergegas melaporkan masalah serius yang terjadi di rumah mereka. Mereka semua gugup dan semuanya berasal dari orang-orang penting. Hampir 30 rumah. Baili Jingwei memiliki pandangan yang gelap karena dia tahu keadaannya buruk. "Pertama-tama kita akan memeriksa Jing Manor." "Ya." Sekelompok penjaga mengangguk dan mengikuti. Dan Shen dan Sangguan Feiyun sedang menganggur saat ini jadi mereka pergi juga. Baili Jingwei dan rombongan tiba di sebuah rumah mewah. Dengan sebuah plakat mempesona tergantung di gerbang depan. Jing Manor. Wajah Baili Jingwei menjadi gelap saat dia bergegas masuk untuk melihat selir Pangeran Jing yang menangis. Di aula utama, tergeletak sekam yang terlihat seperti manusia. Berwarna hitam seluruhnya. Jika dilihat dengan cermat, benda itu seperti batu, memantulkan sinar matahari darinya. Namun semua wanita berada di sekitar batu aneh ini dan menangis sedalam-dalamnya. "Di mana Pangeran Jing?" Baili Jingwei melihat sekeliling dan bertanya. Menyeka air matanya. Seorang wanita memandangnya dengan berlinang air mata dan membungkuk dengan gemetar sambil menunjuk ke batu humanoid hitam. "Perdana Menteri, akhirnya Anda tiba di sini." "Itu Pangeran Jing." "Apa?" Baili Jingwei tersentak. "Dia Pangeran Jing. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini?" Dengan bibir bergetar, wanita itu menangis semakin keras. "Kami tidak tahu. Pangeran Jing telah mengasingkan diri selama 2 hari terakhir dan hari ini dia keluar dengan gembira karena akhirnya mencapai tahap kejadian setelah terjebak di tahap harmoni jiwa puncak begitu lama. Tapi kemudian dia mulai kejang-kejang. Mengeluarkan energi hitam saat dia menjadi kaku dan akhirnya mengambil penampilan berbatu-batu saat dia mati." Babak 963, berbaris di kota Goldbo. Alis Baili Jingwei terangkat saat pikiran melintas di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kematian Pangeran Jing terlalu aneh. Dan Shen dan Sangguan Feiyun mendengarkan dalam diam dengan tatapan bingung juga. Selama bertahun-tahun mereka melakukan dan melihat pembunuhan. Belum pernah ada pembunuhan yang seaneh ini. Situasi ini benar-benar aneh. Sehingga tidak ada yang bisa memberikan penjelasan logis. Pelayan yang membawa hadiah menyelinap dan mayat hitam itu kemudian melihat ke bawah ke arah batu roh iblis di tangannya dengan kerutan yang dalam. "Aneh. Kenapa itu sama dengan batu roh iblis? Apa katamu?" Telinga Baili Jingwei yang tajam menangkap gumamannya dan mengarahkan tatapan tajam ke arahnya saat dia menuntut. Sambil tersentak ketakutan, pelayan itu tergagap. Perdana Menteri, maksudku, tubuh Pangeran Jing mirip dengan batu roh iblis yang diminta oleh Tuan Kota untuk kuhadiahkan. Berikan di sini." Mata Baili Jingwei bersinar dan menarik batu itu dari tangannya. Dia pergi ke sisi mayat itu dan membandingkan. Itu identik. Pangeran Jing telah berubah menjadi batu roh iblis. Semua orang di sekitarnya terkejut. Bagaimana seseorang bisa berubah menjadi seperti itu? Ini tidak masuk akal. Alis Baili Jingwei bergetar. Tinjunya mengepal saat dia merenung. Dia mengalihkan pandangan tajamnya pada para wanita. Pangeran Jing telah terjebak di puncak tahap harmoni jiwa selama 3000 tahun. Bagaimana dia maju? Apakah dia menggunakan sesuatu seperti batu ini? Ya, itu serupa. Para wanita itu saling memandang sebelum akhirnya mengangguk. Dia hanya memiliki sisa umur 120 tahun. Jika Pangeran Jing tidak bisa maju di abad berikutnya, dia akan meninggal dunia. Itu sebabnya dia bekerja keras berkultivasi selama beberapa dekade terakhir. Sekitar 3 hari yang lalu seseorang memberinya sesuatu untuk dimajukan. Tapi aku tidak pernah membayangkan itu. Bahwa
Para wanita itu menangis lagi. Baili Jingwei telah mendengar semua yang dia butuhkan. Menatap tajam ke arah pelayan itu. Katakan padaku, apakah kamu pernah ke sini 3 hari yang lalu untuk memberikan batu seperti itu kepada Pangeran Jing? Ya. Pelayan itu kemudian berseru dan ragu-ragu. Sesuai permintaan Tuan Kota, semua kelas atas di ibu kota kekaisaran telah diberikan beberapa. Wajah Baili Jingwei sekeras es. Matanya dingin. Kalau begitu, semua istana tempat penjaga datang ke rumahku untuk melaporkan. Apakah kamu juga pernah ke tempat itu? Sepertinya memang begitu. Lalu berapa banyak lagi yang sudah kamu datangi? 2/3. Baili Jingwei mengertakkan gigi sambil meraung. Penjaga, bawa orang ini dan pergi ke setiap rumah yang belum datang untuk melapor. Ambil semua batu roh iblis itu dan hancurkan. Kalian semua, ikut aku ke istana lain. Ya Pak. Para penjaga membungkuk dan berpisah menjadi 2 kelompok. Satu untuk mengumpulkan batu hitam. Yang lain untuk menyelidiki laporan dengan Baili Jingwei. Pangeran Yu, Tuan Lu. Semua orang yang dilaporkan telah berubah menjadi batu hitam aneh yang sama seperti Pangeran Jing. Mereka semua sangat sibuk berkultivasi dengan batu roh iblis selama 3 hari terakhir. Jawabannya sangat jelas. Sangguan Feiyun mengejek setiap mayat yang membatu. Bodoh. Inilah yang didapat dari keserakahan. Yang lebih buruknya adalah kalian semua adalah pejabat kekaisaran namun begitu mudah tertipu hingga mempercayai fantasi ini. Keserakahan adalah akar dari segala kejahatan. Kamu bahkan belum mencapai akhir dari hari-harimu namun telah menghancurkan dirimu sendiri karenanya. Hahaha. Ya, mereka semua adalah pejabat penting kekaisaran. Beberapa di pengadilan sementara yang lain di militer. Dengan puluhan kursi kosong saat ini, akan sulit menemukan penggantinya. Mata dingin Dan Xing Sen memperhatikan semua orang. Ini pasti akan merenggut nyawa sepertiga pejabat kekaisaran. Perdana Menteri, Anda akan segera menjadi jauh lebih sibuk. Tanpa ada orang lain yang mendelegasikan pekerjaan. Sangguan Feiyun mengamatinya dan keduanya tertawa. Mereka tidak peduli dengan jiwa-jiwa malang yang mudah tertipu ini. Bagus sekali. Mereka memintanya. Perdana Menteri adalah orang yang mendapat kesulitan. Karena tidak ada seorang pun yang tersisa untuk membantunya. Dia akan mengalami banyak malam tanpa tidur dalam waktu dekat. Dia hampir tidak punya tenaga untuk mengunjungi Raja Pedang lainnya. Dan Xing Sen menikmati kemalangannya. Sekarang mata tajam itu tidak lagi tertuju pada mereka. Menjadi gelisah karena Baili Jingwei berada di belakang mereka di setiap langkah. Hanya Perdana Menteri yang hendak meledakkannya. Sepertiga dari kelas atas ibu kota kekaisaran baru saja meninggal. Hal ini pasti akan mempengaruhi pendirian kekaisaran. Semakin lama kekurangan tenaga kerja ini berlangsung, semakin buruk pula penurunannya. Ini adalah masalah paling penting yang harus ada pihak yang bersalah. Adapun siapa, terserah siapa yang melakukannya. Baili Jingwei menyipitkan mata dan meludahi gigi yang terkatup. Penjaga, kumpulkan seluruh pengawal kekaisaran dan buka jalur resmi. Kami berbaris menuju Gold Bow City. Baili Jingyu, kamu menyia-nyiakan laki-laki. Kamu ingin menyuap, bukan? Aku harap kamu bahagia. Suapmu telah menjatuhkanku seperti Raja Neraka yang menempatkanmu di tempatmu. Kedua Raja Pedang itu menertawakannya di latar belakang. Sementara itu, kembali ke kota emas. Penguasa kota yang tidak mengerti apa-apa dan Serene Sores Trading menikmati kesuksesan besar yang tiba-tiba. Pak, berbeda dengan jalur resmi. Jalur komersial perlu waktu untuk disiapkan. Dari daerah pedalaman di wilayah tengah ada ribuan mil sebelum kita mencapai wilayah barat. Jumlah batu keramat yang dibutuhkan cukup besar. Sekarang, setelah 3 hari bekerja, susunannya siap digunakan Pak. Mohon maafkan kami atas keterlambatan ini. Di belakang istana utama Serene Sores Trading, batu suci berkilauan seperti bintang pada posisi spesifiknya. Melihat sekilas akan dengan mudah mengetahui bahwa ada jutaan demi jutaan
Di tengahnya juga terdapat kilatan petir dan angin kencang saat terowongan gelap gulita membelokkan ruang. Tuan muda tertua memasang senyum palsu yang sama seperti biasanya. Berdiri di depan portal dan membungkuk kepada Zuo Fan. Di sekelilingnya ada banyak tetua Genesis Stage. Lebih dari 100. Di sini untuk mengirim Zuo Fan pergi. Ini menunjukkan betapa pentingnya klien ini bagi Serene Sores Trading. Zuo Fan mengangguk dan meletakkan Gu Santong di punggungnya sambil tersenyum. Tolong. Kamu telah menjagaku akhir-akhir ini dan aku tidak bisa cukup berterima kasih. Apalagi perpisahan ini tidak akan berlangsung selamanya. Kami akan bekerja sama selama bertahun-tahun yang akan datang. Aku harus merepotkanmu lagi. Sungguh-sungguh. Bagus sekali. Perusahaanku menyambutmu dengan tangan terbuka. Hahaha, Wu Ranze tertawa dan membungkuk. Meskipun masih tidak tahu apa-apa tentang siapa Zuo Fan sebelumnya. Dia senang mengetahui urusan mereka tidak akan segera berakhir. Lagi pula mereka tidak terlalu peduli dengan identitasnya. Dan karena dia bungkam tentang hal itu, mereka terpaksa membatalkannya. Mereka puas hanya menjadi mitranya dalam semua kesepakatan dan mendapatkan banyak keuntungan darinya. Pedagang tidak bisa dipisahkan dari keuntungan. Mereka hanya memperhatikan uang dan lebih banyak uang. Persahabatan tidak pernah menjadi bagian dari paket. Dan identitas seseorang bukanlah suatu keharusan. Tuan, bagaimana kita bisa tetap berhubungan? Saya akan menghubungi Anda. Zuo Fan tersenyum samar saat dia mengganti topik. Kenapa saya tidak melihat penguasa kota? Belakangan ini dia cukup dekat dengan saudaranya ini. Wu Ranze menunjukkan rasa jijiknya saat dia berbisik. Tuan kota hanya berpikir dengan kepala bawah dan mengkhianati siapapun demi uang. Sebaiknya Anda tidak menaruh harapan besar padanya. Saat Tuan hendak pergi, bunga tercantik dari wilayah selatan tiba di kota kami. Penyembuh abadi Murong Sue. Dia tentu saja senang menyambutnya. Untuk memamerkan kekuatannya, dia juga mengajak ayahnya ikut serta. Itulah satu-satunya alasan ayah tidak mengantar Tuan pergi. Penyembuh abadi dari negeri selatan. Murong Sue. Zuo Fan menjadi penasaran. Saya ingat sekarang. Dia adalah saudara perempuan dari Murong Lai. Dewa pedang matahari yang bersemangat. Yang terbaik di negeri selatan. Dia benar-benar punya nyali yang besar untuk melenggang ke area tengah dengan betapa tegangnya hubungan kedua negara. Wu Ranze mengangguk. Tuan. Orang-orang di wilayah pusat menghargai reputasi mereka. Kami tidak akan menggunakan pihak terbaik di wilayah selatan untuk mengancam mereka agar tunduk. Terlebih lagi, Perdana Menteri Baili Jingwei adalah ahli dalam permainan pikiran. Dia telah berhasil mengejar Dan Xingsen dan Sangguan Feiyun untuk membelot ke wilayah tengah. Yang dulunya merupakan wilayah terbaik di wilayah barat dan wilayah timur. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk menyentuh adiknya. Hal ini akan menghambat upaya perundingan perdamaian. Hal ini menjadikan area pusat sebagai tempat teraman bagi Murong Sue. Tidak ada yang akan menyerangnya. Tidak ketika mereka benar-benar melindunginya. Tentu, ada orang-orang yang menginginkannya juga. Babak 964 Angsa Beracun. Zuo Fan terkekeh sambil menggelengkan kepalanya pasrah. Tuan muda tertua menikam Tuan kota Baili Jingyu. Namun siapapun pasti ingin melampaui status mereka. Karena semua orang ingin makan daging angsa setiap hari. Hanya untuk menyadari pada akhirnya mereka menjadi terlalu percaya diri dengan keterampilan mereka. Tuan muda tertua, bukankah kamu juga ingin menjadi katak? Hahaha, tolong jangan bercanda Pak. Usaha Toadi saya berakhir dengan kegagalan. Dia adalah putri dari negeri selatan. Dan tidak mungkin dia memandang seseorang dari klan pedagang belaka. Sebenarnya bisnis itu seperti pacaran. Prosesnya membuahkan hasil ketika masing-masing pihak mempunyai nilai yang sama. Sedangkan pembicaraan akan gagal jika keseimbangannya tidak seimbang. Sejak saat itu, saya tidak pernah mencoba terlibat dalam bisnis seperti itu. Wu Ranze menunjukkan senyuman mencela diri sendiri. Mata Zuo Fan berbinar. Jadi kamu mengejar Murong Sue dengan tujuan bisnis. Saya bisa mengerti mengapa Anda gagal.
Namun kekalahan saat itu sepertinya tidak memberi Anda pelajaran. Impuls katakmu masih ada. Hanya saja jika kebetulan kamu bisa mencicipi daging angsa yang lezat itu. Bukankah kamu akan menderita pada akhirnya karena mengetahui bahwa daging itu beracun? Apa? Wu Ranze tercengang. Zuo Fan menyeringai. Kamu akan segera mengetahuinya. Bagaimanapun. Terima kasih banyak. Saya akan menantikan kerja sama kita berikutnya. Anda dipersilahkan. Merupakan kehormatan bagi perusahaan saya untuk berurusan dengan tamu berharga seperti Anda. Saya harap saat kita berkolaborasi lagi, kita akan menjadi lebih dekat. Kami pasti akan melakukannya. Meskipun saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah kami akan bertemu lagi. Hahaha, dengan seringai aneh. Zuo Fan menatapnya lama dan menggendong Sanzi muda saat dia menuju jalur iklan. Tuan muda tertua, sampai jumpa lagi. Haha. Saya harap kita bisa bertemu lagi lain kali. Meskipun itu mungkin sulit. Suara mendesing. Portal gelap gulita menelannya saat dia memberikan senyuman samar terakhirnya kepada Wu Ranze. Meninggalkannya berdiri di sana dengan ragu. Apa yang dia maksud? Seorang tetua yang panik berlari di hadapannya. Tuan muda tertua, kereta Nona Murong Sui akan segera tiba. Saya tahu proposal Anda gagal terakhir kali. Tetapi bisnis masih memungkinkan. Cabang kami di wilayah selatan membutuhkan nama Murong agar bisa berfungsi. Saya tahu itu. Sekarang setelah bisnis dengan satu klien berharga telah selesai. Sekarang saatnya untuk yang berikutnya. Wu Ranze menghela nafas dan seluruh kelompok terbang menuju gerbang kota. Ada kerumunan besar di gerbang. Dengan Bai Li Jingyu tampak sopan dalam memimpin dan ketua Serene Sores Trading Wu Jingtao berdiri di sampingnya. Tidak sombong atau budak, gemuruh. Suara keras semakin membesar saat kereta yang ditarik oleh 3 binatang spiritual tingkat 3 bergegas menuju kota dengan kecepatan sangat tinggi. Zuo Fan pasti akan tersentak melihat pemandangan seperti itu. Karena kereta yang samalah yang menyelamatkan putranya. Ahehem. Bai Li Jingyu terbatuk saat kereta melambat. Dia tersenyum berseri-seri. Bersemangat menyambut tamu baru bersama tamu lain di belakangnya. Ho. Dengan menarik kendali. Kereta melambat hingga berhenti dan seorang gadis berusia 17 tahun melompat keluar. Melihat lautan manusia. Suyer terkekeh dan melihat ke belakang. Nona muda, kelihatannya ada pengejar lain di sini. Hanya beberapa rakyat jelata. Suyer, masuklah. Tidak bisa. Masyarakat menghalangi jalan. Kecuali jika Anda ingin menginjak-injak mereka. Suyer menggelengkan kepalanya. Bai Li Jingyu bergegas mendekat. Tersenyum pada Suyer lalu berkata, "Selamat datang. Selamat datang. Penyembuh abadi Murong. Saya Bai Li Jingyu, penguasa kota sederhana ini. Aku sudah mendengar begitu banyak tentangmu. Sehingga ketika aku mengetahui kamu lewat di sini, aku menjadi sangat gembira hingga aku hampir tidak bisa tidur dan berharap bisa bertemu denganmu. Sekarang setelah kita akhirnya bisa berbicara, bisakah saya melihat sekilas wajah cantik Anda? Nyonya, tidak senonoh. Asusila. Babi." Begitulah pemikiran penuh warna dari orang-orang di sekitarnya. Mengetahui bahwa dia memukulnya karena keserakahannya sendiri. Meski tidak ada yang berani menyuarakannya. Meskipun orang ini tidak terlalu peduli dengan keadaan kota. Dia adalah penguasa kota dan memiliki semacam martabat yang tidak boleh dipertanyakan dengan mudah. Lagi pula, apakah Murong Sui bukan siapa-siapa? Apakah dia akan menerima kata-katanya saja? Tentu saja. Apakah ketua perdagangan Serene Sores, Tuan Wu ada di sini? Mengabaikannya sepenuhnya. Suara melodi datang dari dalam gerbong. Si bejat langsung menjadi kepanasan dan merasa terganggu saat suara menenangkan itu menembus telinganya. Wu Jingtao melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan hormat. "Nona masih mengingatku. Saya sangat tersanjung. Apa yang bisa saya bantu? Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk Nona Sui. Tidak apa-apa. Hanya saja aku ingin segera kembali ke wilayah utara. Karena lelah bepergian dan ingin menggunakan jalur komersial perusahaanmu."
Apakah itu mungkin? Tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Saya dengan sepenuh hati menyetujui permintaan Nona. Yang berbicara bukanlah Wu Jingtao, melainkan Bai Li Jingyu, yang menampilkan gambaran sempurna seorang preman lokal. Jika orang tua ini tidak dapat meminjamkan Anda jalur komersial, saya akan memiliki jalur resmi yang dapat Anda gunakan. Seharusnya jauh lebih nyaman. Wajah Suyer berkedut ketika dia mendengar sikap seorang pemula yang keterlaluan dari penguasa kota. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa kota? Dia hanyalah seorang preman. Dengan tipenya di setiap kota, tidak ada gunanya aliansi empat negeri. Tidak ketika kerajaan bintang pedang akan memakan dirinya sendiri dari dalam. Wu Jingtao menatapnya. Orang bodoh ini seperti anak cengeng yang menginginkan perhatian. Jadi aku akan memberikannya padanya. Karena tuan kota berkata demikian, tentu saja saya mengizinkannya. Itu akan tersedia bagi Nona ketika dia menginginkannya. Hahaha. Melihat Wu Jingtao, Bai Li Jingyu mengangguk kegirangan. Orang bodoh tua itu tahu kapan harus ikut bermain. Kalau begitu terima kasih Tuan Wu dan Tuan Kota. Murong Sui harus berhenti sejenak di sana. Bai Li Jingyu berseri-seri seperti matahari di siang hari. Tidak apa-apa. Hehehe. Suara mendesing. Saat itu, beberapa orang terbang ke bawah sebelum kereta. Wu Ranzai memberi isyarat kepada ayahnya bahwa Zuo Fan pergi dan membungkuk ke kereta. Nona Murong, sudah lama tidak bertemu. Saya menyambut Anda di kota Goldbo. Tuan Muda Wu, halo. Apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Terima kasih, Nona, atas pemikiran Anda. Wu Ranzai menunjukkan senyuman khasnya. Suara dari kereta terdengar setelah jeda yang lama. Tuan Muda Wu masih sama. Saya berharap perusahaan Anda akan tumbuh lebih besar di wilayah selatan. Terima kasih, Nona, atas pemikiran Anda. Wu Ranzai tersenyum. Murong Sui menggelengkan kepalanya. Tuan muda tertua Wu masih hanya peduli pada uang. Itu satu-satunya hal yang dia lihat. Dia tidak memiliki emosi apapun. Sama seperti sebelumnya. Murong Sui merasa kecewa karena merasakan sesuatu untuknya terakhir kali. Namun setelah mengetahui karakternya, kekecewaan melanda. Setelah bertahun-tahun, pria ini tidak menunjukkan satupun perubahan, tidak satupun pertumbuhan, yang membuatnya sangat kecewa. Bai Li Jingyu melihat Wu Ranzai bersikap ramah padanya dan merasa iri. Tentu saja dia menyela. Nona Murong, Anda telah menempuh perjalanan jauh ke kota Goldbo. Izinkan saya memberi Anda hadiah. Tidak perlu. Terima kasih Tuan Kota. Murong Sui menembaknya hingga jatuh. Bai Li Jingyu tidak tahu kapan harus berhenti. Mendorongnya. Nona, kamu harus menerima hadiahku. Sebagai penguasa kota, saya bersumpah tidak akan mengecewakan Nona. Kalian semua tahu siapa Nona mudaku, kan? Menurutmu apa saja akan menarik perhatiannya? Suyer mengejek. Bai Li Jingyu tertawa terkikik. Membuka sebuah kotak dan memperlihatkan sebuah batu hitam. Nona, ini adalah barang yang sangat langka yang belum pernah kamu alami seumur hidupmu. Kata-katanya terpotong saat kabut hitam keluar dari pori-pori tubuhnya yang membeku. Bang! Dia kemudian mengalami kejang hebat. Ambruk dan meronta-ronta di tanah dengan mulut berbusa saat asap hitam keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat dan mengeras. Seolah-olah dia menjadi batu hitam yang sama yang dia coba berikan. Batu yang sama yang kini berguling di samping tubuhnya yang kaku. Semua orang berteriak panik. Dan Suyer berteriak, Nona. Hahe. Suara mendesing. Sesosok berbaju putih tiba-tiba muncul. Keluar dari kereta dan berdiri di depan Bai Li Jingyu. Babak 965, jiwa yang menghantui. Kulit seputih salju. Alis lembut seperti pohon willow yang menari. Pipi kemerahan seperti buah persik segar. Halus seperti sehelai rumput. Dan mata yang lebih jernih daripada musim semi yang paling murni adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan kecantikan seperti itu. Namun tetap saja gagal melakukannya. Keadilan. Murong Sui muncul di tempat terbuka.
memukau setiap orang dengan wajahnya. Dia mengharumkan namanya sebagai kecantikan terbaik di wilayah selatan. Baili Jingyu yang selalu menggeliat melupakan semua rasa sakitnya saat dia melihat malaikat yang menghiasinya dengan kehadirannya dengan tatapan konyol. Murong Sue memasang ekspresi dingin, memeriksa denyut nadinya dan mengirimkan Yuan Qi yang hangat dan kabur ke tubuhnya. Dia lebih baik tidak mengetahuinya. Penemuan itu berakhir menjadi kejutan dalam hidupnya saat dia meringis. Apa sebenarnya ini? Nona muda, Bei bagaimana kabarnya? Suyer bergegas mendekat. Menyaksikan Baili Jingyu mengeras di bawah matanya dan berubah warna menjadi gelap. Murong Sue tampak muram, menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Tubuhnya membingungkan. Sesuatu yang hitam memakannya dari dalam. Bahkan Yuan Kiku sendiri. Saya tidak tahu benda apa itu. Tapi pasti brutal. Semua orang mengangguk sambil takut. Mereka memandangnya dan bertanya-tanya bagaimana Murong Sue akan menyelamatkannya. Nona muda ini bukan hanya wajahnya yang terlalu cantik. Juga dikenal sebagai penyembuh abadi dan untuk alasan yang bagus. Hei, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Suyer menjerit, menarik perhatian semua orang. Mata Baili Jingyu yang selalu menghitam tenggelam dalam setiap fitur indah dan memabukkan dari Murong Sue saat dia berusaha sekuat tenaga untuk menyentuh tangan sempurnanya. Sepertinya hidupnya bergantung pada hal itu. Nafsunya jelas terlihat oleh semua orang. Nona, Murong, Anda benar-benar kesempurnaan. Wajah semua orang bergerak-gerak serempak. Seekor macan tutul tidak mengubah bintiknya sama sekali. Terutama yang menyimpang seperti dia. Kematian sudah dekat namun dia masih punya waktu untuk menggoda gadis-gadis. Murong Sue menjadi sedingin es. Mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Satu-satunya hal yang menghentikannya untuk menyerang dan meninggalkan bekas yang dalam di wajahnya adalah kondisinya yang sudah buruk. Dia telah melihat banyak wanita yang hanya peduli pada rayuan. Tapi sehubungan dengan Baili Jingyu, dia tidak perlu repot-repot menempatkannya di tempatnya saat tangannya yang terulur untuk kulit lembutnya yang lezat menegang di tempatnya. Meskipun hasrat di matanya tidak pernah padam. Tubuhnya tidak mau mengikuti keinginannya bahkan ketika sisa-sisa kehidupan terakhirnya terbang menjauh darinya. Ditelan kegelapan di dalam. Dia telah menjadi batu hitam dalam dagingnya. Sama seperti batu roh iblis di dekatnya. Semua orang tercengang dengan perkembangan seperti itu. Bagaimana mungkin orang yang sehat bisa berubah menjadi batu tanpa alasan dan alasan? Terlebih lagi, kematiannya sangat aneh sehingga membuat semua orang di sekitarnya merasa merinding. Nona Murong, apa yang baru saja terjadi? Wu Jiangtao membungkuk padanya dan bertanya. Murong Sue menggelengkan kepalanya dengan ragu. Saya juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun saya sebagai penyembuh, saya telah melihat banyak sekali penyakit aneh. Tetapi tidak pernah ada penyakit yang seaneh ini. Ia memiliki kemiripan dengan racun. Dari reaksinya yang begitu keras. Namun sebenarnya tidak. Ini lebih mirip dengan kutukan seorang penggarap iblis atau parasit iblis. Tetapi itu pun tidak sepenuhnya benar. Aku tidak bisa menjelaskannya. Suara mendesing. Ratusan pria tiba-tiba muncul dari jantung kota dalam arus yang tiada henti. Pria di depan menimbulkan keterkejutan tak berujung dari kerumunan di sekitar. Perdana Menteri. Apa yang membawa Tuan sampai ke kota Goldbow? Di mana busuk itu? Baili Jingyu. Saya telah menggunakan jalur resmi untuk pergi ribuan mil jauhnya ke sini. Hanya untuk mendengar dia keluar menyambut tamu. Sekarang di mana dia? Aku punya masalah yang harus diselesaikan dengannya. Baili Jingwei sangat marah. Mengabaikan siapapun di sekitarnya. Seolah diberi isyarat. Semua mata tertuju pada batu hitam berbentuk aneh di tanah. Baili Jingwei mengikuti pandangan mereka dan segera mengetahui apa yang terjadi saat dia mencemooh. Tak berguna ini mendapatkan apa yang pantas dia mati dengan cara yang sama. Kamu beruntung bisa lolos dengan mudah. Kalau tidak aku akan pastikan kamu pergi sambil menjerit-jerit. Perdana Menteri. Bisakah saya berasumsi dari kata-kata Anda bahwa Anda mengetahui apa yang terjadi?
tidak menyadari kejahatan yang telah dilakukan Serene Forest Trading. Di mata Baili Jingwei, Wu Jiangtao memiliki inspirasi yang buruk untuk melakukan cambukan saat dia membungkuk dan mencakar. Kami baru saja menyaksikan penguasa kota mati tiba-tiba. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Baili Jingwei mengangkat alisnya dan mengejek. Wu tua, kamu berani menunjukkan dirimu kepadaku. Perusahaan Anda sebenarnya tidak tahu mengapa dia meninggal. Perdana Menteri, apa maksudmu? Wu Jiangtao tersentak ketakutan. Dia merasa seperti Baili Jingwei biasanya yang menghargai bakat dan bersikap baik kepada mereka sudah tidak ada lagi. Dia tampak sangat kesal dan itu salah mereka. Namun, mereka tidak menyadari kesalahan apa yang telah mereka lakukan hingga membuat Baili Jingwei marah hingga membuatnya kehilangan kesabaran. Melihat tatapan bodohnya, Baili Jingwei tahu dia sedang berbicara dengan dinding jadi dia mencibir. Wu tua, kamu tidak tahu pekerjaan bagus apa yang telah dilakukan Serene Forest Trading. Saya datang ke sini untuk menanyakan dari mana batu roh iblis itu berasal. Anda sebaiknya mendapat penjelasan yang bagus. Batu roh iblis. Wu Jiangtao dan Wu Ranze bergidik. Lalu tersentak. Perdana Menteri. Maksudmu batu roh iblis itu? Baili Jingwei menjentikkan pergelangan tangannya dan mendengus. Saya tidak tahu dari mana Anda menemukan batu-batu itu. Tetapi Anda bahkan bekerja sama dengan Baili Jingyu yang merosot itu untuk menyebarkannya kepada para pejabat di ibu kota kekaisaran. Anda tahu bagaimana hasilnya? Hanya dalam 3 hari. Sepertiga pangeran dan jenderal yang menggunakan batu spesialmu menjadi hitam dan kaku. Mereka meninggal tanpa mengetahui alasannya. Kematian fondasi kekaisaran mengguncang seluruh bangsa. Menurut Anda siapa yang harus disalahkan atas tragedi seperti itu? Dari mana kamu mendapatkannya? Semua orang dari Serene Forest Trading tersentak. Lalu mereka melihat batu roh iblis di tanah dengan ketakutan. Hal kecil ini menghancurkan hampir separuh pejabat kekaisaran. Ini adalah bencana. Klan Wu sudah tamat. Serene Forest Trading telah menjalankan bisnis ini selama ribuan tahun. Hanya untuk ditebang dalam 1 hari. Wu Jiangtao pucat dan gemetar seperti daun. Dia terhuyung dan darah tumpah dari mulutnya. Tampak putus asa. Perdana Menteri, perusahaan kami telah menjual batu roh iblis tetapi bukan kami yang membuatnya. Itu berasal dari klien. Kami juga tidak tahu bagaimana. Wu Ranze bergegas membungkuk dan memohon. Juga merasa tidak nyaman. Baili Jingwei mengejek. Klien? Siapa? Ceritakan padaku namanya. Latar belakangnya. Identitasnya. Semuanya. Baiklah, wajah Wu Ranze menunduk. Perdana Menteri, Anda juga mengetahui model bisnis kami. Kami tidak pernah menanyakan apapun kepada klien kami kecuali mereka ingin membagikannya dengan sukarela. Yang kami tahu tentang dia adalah dia ingin pergi ke wilayah barat dan hanya menggunakan jalur komersial sambil membawa seorang anak yang tidak sadarkan diri bersamanya. Apa? Seorang anak kecil. Kemarahan Baili Jingwei sejauh ini berubah menjadi ketidakpercayaan. Anak seperti apa? Berapa umurnya? Bagaimana penampilan keduanya? Wu Ranze langsung membungkuk dan menjawab. Perdana Menteri, anak itu tampak berusia 8 tahun. Sangat menggemaskan. Hanya saja dia sepertinya menderita luka parah. Selalu tidak sadarkan diri. Adapun tuannya, dia kurus. Tetapi sangat lihai dan pandai bernegosiasi. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Tidak sekalipun aku berhasil mendapatkan informasi apapun darinya. Mustahil. Dia tidak mati. Bagaimana ini? Baili Jingwei bergidik dan berkata dengan tidak percaya. Dia seharusnya dihancurkan dari Raja Pedang Pembelah Naga, jadi bagaimana dia masih ada di antara kita? Nona muda. Bukankah itu terdengar seperti Gu Yifan yang baru saja kita selamatkan? Suyer, diam. Ini bukan masalah kita. Suyer tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Murong Sui ketika dia mendengar mereka berbicara. Namun rindu itu memperingatkannya. Namun telinga Baili Jingwei terlalu tajam dan tersentak. Kamu bertemu mereka. Dia dipanggil Gu Yifan. Kapan?
3 hari lalu kami menyelamatkan seorang anak dan seorang pria dari salju. Yang lebih tua menyebut dirinya Gu Yifan. Melihat Bai Li Jingwei menatap tajam, Murong Sue berbicara tentang pertemuan mereka. Bai Li Jingwei meringis. Matanya sangat terkejut. Gu Yifan, kamu seperti jiwa yang menghantui. Bersambung.